warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Bu Rina yang akan mengajar di kelasnya. Kali ini saya akan mengobservasi Bu Rina apa yang akan diajarkan kepada siswa di kelas-kelasnya. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah baik Bu Ica. Semangat ya? Tentunya semangat. Kita berbincang-bincang dulu nih sebelum Bu Rina praktek mengajar. Materi apa sih yang akan Bu Rina ajarkan ke anak-anak hari ini? Untuk materi yang saya akan ajarkan pada anak-anak pada hari ini, saya akan mengajarkan tentang materi yaitu sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda tuh ada 3 tuh Bu Ica. Ya, apa aja? Yang pertama nih ada sifat benda cair. Nah, yang kedua itu sifat benda padat, dan yang terakhir ada sifat benda gas. Oh, itu yang saya akan ajarkan Bu Ica. Secara keseluruhan atau satu sifat dulu? Oh, secara keseluruhan. Jadi 3-3-nya itu saya akan mengajarkan semuanya. Oke, seperti itu. Kelas berapa yang akan Bu Rina ajarkan sekarang? Tentunya sifat-sifat tentang benda itu yang saya akan ajarkan, yaitu saya akan mengajar di kelas 4. Karena sesuai dengan yang ada di buku. Kebetulan materi sifat-sifat benda itu ada di kelas 4 ya. Oh gitu. Terus langkah-langkah apa sih yang akan Bu Rina ajarkan ke siswa? Langkah-langkahnya yang pertama ya, seperti biasa ya, dalam kita mengajar ya, ada langkah-langkah. Yang pertama kita ada yang namanya langkah pendahuluan ya. Apa aja sih tuh langkah pendahuluan yang saya akan lakukan? Yang pertama saya memberikan berdoa, lalu saya mengabsen anak, dan yang terakhir saya akan mengulas kembali apa yang telah mereka pelajarkan sebelumnya. Begitu. Kemudian ada lagi tuh Bu Ica yang namanya kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan video pembelajaran. Nah, setelah menggunakan video pembelajaran, lalu saya akan mendemonstrasikan nih tentang sifat-sifat benda gas, padat, dan cair. Mereka saya akan suruh membawa peralatannya. Kayak sepertinya contoh benda padat, saya menyuruh mereka dengan membawa seperti pensil, buku, ada juga batu. Nah, kemudian untuk benda cairnya saya menyuruh mereka untuk membawa air, lalu minyak, dan kecap. Dan yang terakhir namanya benda gas ya. Benda gas saya itu menyuruh mereka untuk membawa balon udara. Jadi mereka nanti akan meniup bagaimana proses sifat-sifat dari benda gas tersebut. Begitu Bu Ica. Oh, jadi Bu Rina sebelumnya persepsi dulu ya, materi sebelumnya itu tentang apa, kemudian anak-anak disuruh membawa peralatan dari rumah untuk praktek hari ini. Iya, betul sekali Bu Ica. Oh gitu, hebat. Lalu kira-kira nih, kalau tekniknya, langkah-langkahnya seperti itu, kira-kira akan ada masalah atau tidak? Kira-kira apa sih yang akan muncul? Ya, baik. Ya, karena saya menugaskan untuk mendemonstrasikan, otomatis akan ada masalah-masalah nih yang terjadi. Saya memprediksi akan ada masalah seperti anak yang ribut karena sibuk mempersiapkan alat-alat bagi mereka. Jadi kira-kira anak bakalan berisik nih sepertinya. Itu perkiraannya ya. Ya mudah-mudahan sih nanti berjalannya dengan baik. Ya, saya berharap semoga berjalan dengan baik. Strategi apa yang akan digunakan dalam mengajar nanti di dalam kelas? Strategi apa? Saya akan memberikan strategi yaitu dengan cara mendemonstrasikan. Nah, dengan mengadakan demonstrasi mereka tahu jadi ya sifat-sifat cahaya secara real gitu. Artinya mereka melakukan sendiri dan mereka tahu dengan mengamatinya. Begitu Bu Ica. Oh, jadi Bu Rina akan mendemonstrasikan, anak-anak jadi langsung mendemonstrasikan, mereka ya, betul langsung sekali. paham gitu. Ya, betul. Hebat, mudah-mudahan hari ini Bu Rina mengajar di kelas dengan baik dan tidak ada halangan apapun. Amin. Ya.
Terima kasih sebelumnya Bu Rina ya. Siap ya mengajar ya? Tentunya siap sekali, dengan penuh semangat saya akan Semangat. mengajar anak-anak untuk masa depan. Terima kasih ya Bu Rina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Apa kabar? Nah, bagaimana perasaannya setelah kemarin praktek mengajar? Saya sangat senang karena saya menyampaikan apa yang dari video pembelajaran tersebut kepada anak-anak, dan anak-anak tentunya merespon dan antusias sekali dengan pembelajaran. Jadi anak-anak senang ya, Bu Rina datang mengajar ya. Biasanya nih Bu Rina, kan kalau kemarin Bu Rina sudah mengajar, hari ini jadi kita melakukan refleksi apa yang terjadi, bagaimana kondisinya kemarin, gitu ya. Adakah kegiatan yang sudah atau belum sesuai dengan RPP? Menurut saya betul ya, setelah tadi saya mengajar, kegiatannya sudah saya lakukan semua. Dari mulai rencananya sudah saya jelaskan semua. Jadi tidak ada yang terlewat gitu. Sesuai dengan apa yang saya buat. Oh, seperti itu. Dari yang Ibu Rina tadi ceritakan katanya udah sesuai nih ya. Jadi apakah ada kendala atau tidak atau bagaimana nih kelas? Tentunya gitu ya, setiap mengajar itu pasti ada kendala ya, terutama pada anak-anak. Yaitu anak-anak ini saya temukan di kelas masih aja ada yang bercanda ketika pada saat mereka membuat kelompok ya, kelompok kembali, itu pada saat demonstrasi mereka ada satu kelompok di daerah yang berada di pojok, dia masih ada yang bercanda. Oh, jadi yang pojok, kalau yang di bagian depan Bagian depan pojok gitu ya, bagian pojok, yang di bagian pojoknya aja yang pada bercanda itu kendalanya ya. Ada lagi Bu Rina? yang menurut saya itu aja yang kendalanya yang satu Oh, seperti itu. Dari rencana Bu Rina nih, kira-kira ada nggak yang akan Bu Rina kembangkan untuk kegiatan pembelajaran yang berikutnya? Kalau untuk yang saya kembangkan, saya akan mengembangkan, yaitu saya akan memberikan lagi kepada anak tentang video-video tentang belajar tadi. Saya kan belajar tanpa benda sifat-sifat benda ya, ada benda padat, benda cair, terus benda gas. Nah, untuk kedepannya selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh video-video yang lebih menarik lagi agar mereka merasa lebih senang lagi dan semangat lagi untuk belajar. Jadi mudah-mudahan dengan kita memberikan video yang lebih menarik, anak-anak juga lebih semangat belajar itu Bu Rina. Ya. Kalau bagaimana nih tanggung jawab Bu Rina nih terhadap rencananya yang akan Bu Rina kembangkan dengan membuat video-video tersebut? Apakah dengan satu pelajaran aja atau dengan beberapa pelajaran Bu Rina akan membuat dengan video atau memberikan video pembelajaran? Saya tentunya tidak akan satu pelajaran aja yang saya berikan tentang video-video. Saya akan berikan semua video-video yang lebih menarik lagi dalam semua pelajaran agar mereka merasa lebih antusias dalam belajar. Oh, jadi ini aja ya, jadi anak-anak tuh jangan cuma satu pelajaran kita beri video ya, mungkin pelajaran-pelajaran lain yang lebih menarik ya kita kasih juga video-video sesuai dengan materinya gitu ya Bu Rina. Bu Rina nih, kita kan sudah melaksanakan supervisi hari ini. Apa perasaan Bu Rina? Tentunya perasaan saya sangat senang karena saya disupervisi oleh teman saya sendiri gitu ya, dan semua apa yang telah saya ajarkan mereka memberikan nilai saya sendiri. Apabila ada kelemahan-kelemahannya ya membuat saya untuk lebih motivasi lagi untuk berubah ke depannya. Mudah-mudahan ya. Biasanya mungkin kalau di supervisi mah kepala sekolah gitu, ini di supervisi dengan teman sendiri gitu kan. Setelah proses pembelajaran yang telah dilakukan, apa yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran tersebut? Yang saya temukan ya, ini hal menarik atau yang tidak menarik ini? Boleh yang menarik, boleh yang tidak menarik, boleh. Kalau dari hal yang menarik atau hal yang tidak saya temukan nih, ketika proses pembelajaran tadi, ketika
ketika saya mendemonstrasikan sifat-sifat benda, saya menemukan bahwa anak-anak tuh berantusias ya ketika saya bertanya, mereka langsung menjawab karena mereka mempraktekkan sendiri dan melihat hasilnya sendiri bagaimana proses terjadinya sifat-sifat benda tersebut. Oh, jadi mereka setelah mereka praktek, jadi mereka jadi bisa menjawab sendiri padahal kita tanpa masuk unjuk ya. Ya, karena mereka terjun sendiri, artinya melihat sendiri secara langsung apa yang terjadi. Gitu. Ada yang tidak menariknya ada nggak Bu Rina? Yang tidak menariknya tentu ya anak-anak tuh ketika mereka praktek pasti aja tuh namanya bercanda tuh kan, karena mungkin saking senengnya kali ya melihat benda-benda itu. Kayak ada contohnya kayak kecap, dia main colek-colekan nih ke muka tuh begitu. Yang tidak uniknya menurut saya seperti itu. Jadi pada pembelajaran kemarin juga ada yang menarik, ada yang tidak menarik yang kita temukan ya. Alhamdulillah kegiatan observasi kita sudah lakukan, observasi kemarin kita sudah lakukan, dan sampai pasca observasi ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan dari yang apa yang kita lakukan kemarin dari pra, observasi sampai pasca ini ya, kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita kemudian hari. Terima kasih Bu Rina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.